Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salih dan Salihah. Bertemu dengan Pak Hafiz hari ini dalam pembelajaran IPS. Nah, teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Salih dan Salihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya dan Salihah, kalau misalnya saya dan Salihah belum sarapan, boleh sarapan terlebih dahulu. Kalau misalnya belum salat duha terlebih dahulu. Lalu jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga untuk langsung menonton video pembelajaran ini. Dan pastikan teman-teman semua menonton sampai selesai. Oke, saya dan Salihah, seperti biasa, peraturan kita sebelum belajar yang pertama yaitu adalah kita harus berdoa sebelum belajar ya teman-teman semua. Kemudian, teman-teman harus menyimak dan menonton video penjelasan dari Pak Hafiz dengan tertib ya, tidak sambil berlari-larian, tidak sambil berjalan-jalan dan lain sebagainya. Teman-teman harus duduk yang rapi, menontonnya dengan tertib ya, dan juga memperhatikan video ini dari awal hingga selesai. Kemudian yang ketiga yaitu mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Pak Hafiz. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita angkat tangan kita bersama-sama dan mari kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman waktu di kelas 3 pernah dengar tentang keberagaman, kali ini tentang keragaman. Sebenarnya sama aja ya, tidak berbeda jauh. Jadi keragaman sosial ini karena lebih beragam, lebih banyak, beraneka ragam ya. Sangat banyak sekali, jadi dinamakan keragaman. Oke. Nah, keragaman yang ada di Indonesia yaitu adalah kita dapat menemukan berbagai keragaman dari agama, suku, bangsa, bahasa, rumah adat, tari tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Nah, keragaman ini dapat kita temukan ya di Indonesia, bahkan di pulau yang kita tinggali saat ini teman-teman, di Pulau Jawa, itu kita dapat menemukan keragaman yang sangat beragam sekali yang ada di Indonesia ini ya. Bahkan untuk di Karawang sendiri saja kita sudah bisa menemukan berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tidak percaya? Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut ya teman-teman. Oke, yang pertama, suku bangsa. Nah, lalu apa sih pengertian dari suku bangsa itu teman-teman? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, jadi suku bangsa itu adalah sekelompok golongan. Nah, sekelompok golongan ini adalah kita-kita semua ya, kita semua yang merupakan bangsa Indonesia, orang Indonesia ya. Meskipun kita berasal dari suku-suku yang berbeda ya, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Provinsi Aceh, ada yang dari Provinsi Jawa Tengah, ada yang dari Provinsi DKI Jakarta dan lain sebagainya. Nah, kita semua tetap ya merupakan bangsa yang sama, bangsa Indonesia, seperti yang sudah Pak Hafiz sering jelaskan teman-teman waktu di kelas 3 ya. Nah, sedangkan suku bangsa itu sendiri adalah itu tadi dari ciri khas suatu daerah atau suatu provinsi ya teman-teman. Nanti Pak Hafiz akan jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi suku bangsa ini adalah salah satu suku bangsa yang mendiami suatu tempat, di suatu provinsi atau bahkan di suatu kabupaten. Nah, seperti contohnya tadi ya, di Provinsi Jawa Barat, sukunya adalah suku Sunda. Lalu
kita pindah lagi ke DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta ada suku namanya suku Betawi dengan kebudayaan dan juga ciri-ciri budaya yang sama ya. Lalu kita pindah lagi ke Bali. Nah, orang-orang yang mendiami Bali merupakan suku bangsanya adalah suku Bali ya. Lalu kita pindah lagi ke Aceh ya. Ada suku Aceh. Kemudian kita pindah lagi ke Sumatera Utara. Ada suku Batak ya. Wah, banyak sekali teman-teman ya. Jadi suku bangsa itu adalah sekelompok golongan yang tadi ya, yang hidup bersama di suatu tempat. Nah, suatu tempatnya itu apa? Bisa di provinsi, suatu provinsi ya teman-teman. Namun sekarang kita itu sudah beragam ya. Jadi kadang suatu provinsi pun ada berbagai macam suku bangsa ya. Karena kita sekarang sudah masuk ke era globalisasi. Oke, nanti itu akan teman-teman pelajari apa itu globalisasi di kelas-kelas selanjutnya ya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman memahami bahwa suku bangsa itu adalah suku yang mendiami suatu daerah biasanya ya, yang memiliki ciri kebudayaan yang sama. Nah, ini adalah contoh-contoh ya keragaman suku bangsa di Indonesia. Tadi Pak Hafiz sudah menjelaskan sedikit beberapa ya. Nah, di Pulau Sumatera ada suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, ada Minangkabau dari Sumatera Barat, lalu ada Aceh dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Lalu di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan juga suku Bali ya. Kemudian di Sulawesi ada suku Bugis, Minahasa, dan juga suku Buol. Lalu di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, ada suku Dani, dan juga ada suku Asmat. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak ya. Nah, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca di buku tematiknya. Ada daftar puluhan lebih suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya keragaman bahasa di Indonesia. Nah, bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Nah, kita bisa berbicara ya, teman-teman, itu karena adanya bahasa. Bayangkan kalau misalkan tidak ada bahasa, mungkin kita akan menggunakan gerakan-gerakan tubuh untuk mengetahui maksud dari apa yang ingin dibicarakan atau maksud yang ingin disampaikan ya. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia dalam hal ini yaitu bahasa, kita bisa melihat ada bahasa Batak di Sumatera Utara, ada bahasa Sunda di Jawa Barat, kemudian ada bahasa apa lagi? Bahasa Jawa, lalu bahasa Minang ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman ya bahasa yang sangat banyak dan mungkin hanya beberapa yang kita ketahui ya. Tuh teman-teman, seperti di gambar nih, ada Kumaha Damang, terus ada Kaba. Waduh. Jadi ini sama ya, artinya sama sebenarnya, yaitu menanyakan bagaimana kabarmu ya. Tapi dalam dua bahasa yang berbeda. Kumaha Damang berasal dari bahasa Sunda dan Kaba dari Sumatera ya, Batak. Nah, selanjutnya yaitu ada keragaman rumah adat di Indonesia teman-teman ya. Nah, rumah adat itu di setiap daerah itu berbeda-beda ya, dan bahan bangunannya juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam di sekitarnya, dan juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya juga teman-teman. Nah, salah satunya ini adalah rumah joglo ya di Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, mungkin kita akan sering menemukan rumah ini ya. Jadi ini rumah khas dari suku Jawa. Lalu contoh lainnya ada rumah tongkonan ya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, yang ini nih yang sering kita lihat mungkin di rumah makan Padang dan sebagainya karena bentuknya mirip ya. Itu adalah rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat ya, dari suku Minangkabau. Betul sekali. Selanjutnya, keragaman tari tradisional. Tarian adalah bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Tarian tradisional setiap daerah disesuaikan dengan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau di gambar ini adalah namanya tari piring yang berasal dari Minangkabau. Nah, tarian-tarian yang ada di Indonesia ini sangat beragam ya. Ada tari jaipong,
lalu ada lagi tari pendet ya dari suku Bali. Lalu ada lagi tari saman, tari Ratu Jaro ya. Aduh, banyak sekali teman-teman ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut, dan teman-teman juga boleh ya, boleh banget kalau misalnya teman-teman mau buka Google dan lain sebagainya untuk mencari lebih banyak lagi apa aja sih tarian-tarian tradisional, bahasa dari masing-masing daerah, kemudian juga suku bangsa yang ada di Indonesia, itu bisa banget ya. Nah, lalu ada pakaian tradisional. Nah, ini pakaian tradisional yang ada di gambar ini adalah pakaian dari suku Jawa, yaitu beskap ya. Nah, pakaian tradisional itu apa sih teman-teman? Yaitu adalah pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, kadang-kadang biasanya dalam upacara-upacara adat, setiap daerah biasanya akan memakai pakaian tradisional mereka. Nah, atau biasanya kadang pakai beskap ini kadang kalau misalnya ada acara pernikahan teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya om, tante ya, atau kakak sepupu yang mungkin sudah akan menikah, nah nanti pasti akan mengenakan pakaian-pakaian adat ya, pakaian-pakaian tradisional dari berbagai daerah asalnya. Tuh teman-teman. Nah, selanjutnya ada keragaman senjata tradisional. Nah, senjata tradisional adalah senjata khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam aktivitas masyarakat sekitar atau upacara adat. Jadi, kadang senjata tradisional ini kadang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, kadang juga hanya digunakan ketika upacara adat saja, teman-teman ya. Salah satunya ada rencong Aceh dari Aceh dan juga keris dari Jawa Tengah. Lanjut, itu ada alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional setiap daerah itu berbeda-beda dan bahannya juga disesuaikan dengan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya masing-masing ya. Nah, contohnya di Jawa Barat sendiri itu ada alat musik angklung ya, teman-teman. Nah, kalau ini dari Papua yaitu tifa. Terus ada lagi alat musik apa lagi, teman-teman? Ada alat musik suling ya. Suling juga dari Pulau Jawa ya, dari Sunda ya. Walaupun ada juga di Jawa. Lalu apalagi gong ya, yang besar itu yang suaranya menggelegar, itu juga sama dari suku Jawa. Apalagi banyak ya teman-teman. Nanti bisa kita explore lagi lebih lanjut, bisa kita cari di internet lebih banyak lagi ya. Nah, oke teman-teman, Pak Hafiz akan menyimpulkan ya. Jadi keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia itu sangat beragam ya, memiliki berbagai macam dari agama, suku bangsa, bahasa, kemudian tarian, pakaian, sampai bahkan alat musik dan juga senjata tradisional. Nah, teman-teman, suku itu adalah sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Nah, suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas masing-masing tadi yang sudah Pak Hafiz sebutkan. Mulai dari apa tadi? Nah, lupa nih kayaknya nih. Ya, tadi ya, agama, kemudian apa lagi? Suku bangsa, kemudian apa lagi? Bahasa, tarian, ya, alat musik, rumah tradisional, dan juga senjata tradisional ya. Nah, itu semua merupakan keragaman yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini tugasnya yaitu adalah mengerjakan pada buku tema 4A halaman 28. Nah, ini nih ya yang ada di sini. Nah, teman-teman berasal dari daerah mana nih ya? Aslinya, misalkan teman-teman berasal dari suku Sunda. Nah, teman-teman cukup menuliskan di kolom nama teman-teman semua, kemudian nama provinsi, teman-teman berasal dari provinsi mana, lalu dari asal daerah mana ya, misalkan dari daerah Bandung, provinsinya Jawa Barat, suku bangsanya berarti suku bangsa apa? Sunda, betul, bahasanya bahasa Sunda. Nah, pokoknya teman-teman lengkapi semuanya dari nama sampai ke alat musiknya ya. Oke, tugasnya cukup sekian. Semoga mudah dipahami. Teman-teman yang lain boleh mengerjakannya di buku tulis ya. Oke, kalau begitu
mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salih dan salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.